Menteri Pemuda dan Olahraga kritik pedas langkah PSSI yang dinilai terlalu ambisius dalam naturalisasi pemain keturunan Eropa, padahal pemain lokal saja bisa lolos Piala Dunia. Penuh kebanggaan, Martin Paes sangat yakin masa depan timnas Indonesia sangat cerah. Lagi-lagi supporter Indonesia buat rival Timur Tengah auto takjub. Menteri Pemuda dan Olahraga kritik pedas langkah PSSI yang dinilai terlalu ambisius dalam naturalisasi pemain keturunan Eropa, padahal pemain lokal saja bisa lolos Piala Dunia, pungkasnya. Lihat saja timnas U17 sekarang. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat, memberikan peneguran kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terkait proses naturalisasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Indonesia. Dalam pandangannya, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, ia meminta agar terdapat kesetaraan dalam proses naturalisasi agar dapat menjadi contoh yang baik bagi para pemain lokal melalui pendidikan dan pengembangan yang berkesinambungan. Taufik menegaskan bahwa jika ada keinginan untuk melakukan naturalisasi terhadap pemain, hal tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ia menambahkan bahwa para pemain yang dinaturalisasi seharusnya tidak hanya menjadi tambahan dalam skuad, tetapi juga harus mampu memberikan contoh yang positif bagi pemain lokal yang benar-benar berkewarganegaraan Indonesia. Apabila kita berbicara tentang naturalisasi, saya tidak keberatan dengan langkah tersebut. Namun, para pemain yang dinaturalisasi harus menunjukkan sikap dan performa yang dapat menginspirasi pemain lokal, sehingga mereka bisa memotivasi diri untuk berkembang lebih baik lagi, ujarnya dengan tegas. Lebih lanjut, Taufik menegaskan keinginannya untuk mengedepankan proses pembinaan yang ideal untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia mengungkapkan kerisauannya bahwa jika negara lain, seperti Bahrain, menyatakan memiliki anggaran yang besar dalam pengembangan pemain, sedangkan Indonesia tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Yang kami harapkan adalah pembinaan tetap berjalan tanpa terhambat oleh proses naturalisasi. Meskipun ada pemain yang dinaturalisasi, seharusnya tetap ada peluang bagi kami untuk merasakan perkembangan yang sejati. Tentu saja ada dinamika dan pro kontra dalam isu ini, tetapi kami tetap berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua pemain, ungkapnya lebih lanjut. Taufik Hidayat menekankan bahwa keberlanjutan pembinaan atlet muda harus menjadi prioritas, bahkan di tengah banyaknya keputusan terkait naturalisasi. Ia berharap agar langkah yang diambil oleh PSSI dalam proses ini tidak mengabaikan potensi yang dimiliki oleh atlet lokal, melainkan justru bisa saling melengkapi. Dengan adanya sinergi antara pemain dinaturalisasi dan pemain lokal, diharapkan kualitas sepak bola Indonesia dapat meningkat dan bersaing di level internasional. Dalam konteks tersebut, pentingnya memberikan perhatian yang lebih pada pengembangan dan pembinaan atlet di tingkat dasar menjadi salah satu poin yang ditekankan oleh Taufik. Ia menyarankan agar PSSI dapat menerapkan program-program yang lebih terstruktur dalam melatih calon-calon pemain muda, sehingga mereka tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga dapat menjamin keberlanjutan prestasi dalam jangka panjang. Setiap langkah yang diambil haruslah dipikirkan secara matang. Kita harus memikirkan tentang bagaimana ke depannya kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan atlet muda dan memberi mereka kesempatan yang sama untuk bersinar. Kami ingin melihat bahwa naturalisasi bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan, tetapi sebagai bagian dari proses pengembangan yang lebih luas, ujarnya dengan penuh harapan. Ia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, federasi olahraga, hingga klub-klub sepak bola, untuk berkomitmen bersama dalam menciptakan sistem yang dapat mendukung pengembangan bakat di Indonesia. Kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh pemain lokal harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, sehingga masa depan sepak bola Indonesia dapat lebih bersinar. Dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, pendekatan yang seimbang antara pemain domestik dan pemain yang dinaturalisasi adalah sangat penting. Taufik menegaskan bahwa semua pemain, baik lokal maupun yang dinaturalisasi, harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuannya di lapangan. Keberhasilan tim tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua pemain bintang, tetapi oleh sinergi dan kerja sama seluruh anggota tim. Oleh karena itu, mari kita ciptakan iklim yang sehat bagi semua pemain, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi yang terbaik, pungkasnya. Dengan demikian, harapan Taufik Hidayat terhadap PSSI dan langkah-langkah ke depan dalam pengembangan sepak bola di Indonesia adalah agar lebih mengedepankan kualitas pembinaan, sehingga semua pemain, baik lokal maupun yang dinaturalisasi, dapat berkontribusi maksimal bagi kemajuan dunia sepak bola tanah air. Dalam Piala Asia U17 2025, dua wakil AFF dalam situasi terdesak untuk dapatkan tiket ke Piala Dunia melalui pertandingan penentuan. Belajar dari Indonesia satu-satunya cara bagi mereka. Dua tim dari AFF kini berada dalam kondisi terjepit dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia U17 2025, yaitu Vietnam dan Australia yang bertanding di grup B Piala Asia U17 2025. Berbeda dengan Indonesia dan Thailand yang sudah mengetahui hasil akhir mereka setelah dua pertandingan, Vietnam dan Australia harus menunggu hingga pertandingan terakhir di grup B untuk menentukan nasib mereka. Satu kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan posisi keduanya adalah terjepit. Dalam konteks teori,
Semua tim di grup D masih memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final atau bahkan Piala Dunia U17, yang mencakup Jepang, Uni Emirat Arab, Vietnam, serta Australia. Namun, kedua tim dari AFF, Vietnam dan Australia, kini terjebak pada posisi ketiga dan keempat di klasemen. Vietnam sejatinya belum merasakan kekalahan dalam dua pertandingan yang telah mereka jalani. Mereka menunjukkan performa yang cukup mengesankan dengan menahan Australia dan Jepang, yang merupakan dua kekuatan besar di sepak bola Asia, khususnya di level senior. Terlebih lagi, dalam kedua laga tersebut, Vietnam mampu bangkit meskipun sempat tertinggal. Kemenangan pada pertandingan terakhir sangat penting bagi Vietnam untuk memastikan langkah mereka ke fase knockout sekaligus Piala Dunia. Namun, tantangan Vietnam semakin berat menghadapi lawan terakhir mereka, Uni Emirat Arab. Mereka tidak bisa dianggap remeh, terutama setelah keberhasilan UEA mengalahkan Australia di pertandingan kedua. UEA berhasil keluar dari keterpurukan setelah kalah 1-4 dari Jepang dalam laga pembuka. Pelatih Vietnam, Cristiano Ronaldo, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap usaha para pemainnya dalam dua pertandingan awal. Ia pun akan mempersiapkan timnya secara maksimal untuk laga menentukan melawan UEA pada 10 April mendatang. Para pemain benar-benar memberikan yang terbaik, dan yang terpenting adalah kita mendapatkan poin dalam pertandingan ini, lawan Jepang, ungkap Cristiano Ronaldo, seperti yang dilansir oleh bolasport.com dari Detao 247. Kami sadar laga ini sudah berlangsung dan segalanya sudah terjadwal. Ketegangan juga terasa di kubu Australia, asuhan Brett Maloney, yang tidak berada dalam posisi lebih baik untuk dapat lolos ke Piala Dunia. Berstatus juara ASEAN Cup U16 2024 yang diselenggarakan di Solo, Australia harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Vietnam, ditambah kekalahan 0-2 dari UEA. Dengan kondisi ini, Australia harus meraih kemenangan melawan Jepang dalam laga pamungkas demi memelihara harapan mereka untuk melangkah ke fase knockout dan Piala Dunia. Namun, bukanlah hal yang mudah, mengingat Jepang merupakan juara bertahan dari edisi Piala Asia U17 2023. Dalam situasi krusial ini, Brett Maloney meminta para pemainnya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Semua pemain tentunya sangat kecewa dengan hasil yang telah kami peroleh sejauh ini, ungkap Brett Maloney dalam pernyataan yang dimuat oleh Football Australia. Tetapi, saat yang bersamaan, kami harus menghadapi laga berat di depan melawan Jepang, dan kami membutuhkan kemenangan untuk dapat melanjutkan pertandingan. Kami harus sangat siap untuk itu dan melakukan persiapan dengan maksimal, tambahnya. Kami menyadari bahwa Jepang adalah lawan yang berkualitas tinggi, dan kami akan mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin pada hari pertandingan itu. Melihat situasi kedua tim, tidak diragukan lagi bahwa pertarungan yang akan mereka lakukan di pertandingan terakhir grup B ini adalah laga hidup mati yang sangat menentukan masa depan mereka di kompetisi. Baik Vietnam maupun Australia, diharapkan dapat menunjukkan permainan terbaik mereka untuk meraih hasil positif dan tidak hanya berjuang untuk keberlanjutan di Piala Asia, tetapi juga untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia U17 2025 yang menjadi impian setiap pemain muda. Dengan segala peluang yang ada, ketegangan dan semangat juang akan menjadi kunci penentu apakah keduanya dapat melangkah lebih jauh. Penuh kebanggaan, Martin Paes sangat yakin masa depan timnas Indonesia sangat cerah. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, merasakan kebanggaan yang mendalam setelah timnas U17 Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan ini datang setelah timnas U17 Indonesia memastikan tempat mereka di babak perempat final Piala Asia U17 2025, yang sekaligus menjadi tiket untuk bertanding di Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Tim Merah Putih, yang tampil impresif di grup C Piala Asia U17 2025, meraih dua kemenangan beruntun. Mereka menang melawan Korea Selatan dengan skor 1-0, dan mengalahkan Yaman 4-1. Dengan dua kemenangan ini, timnas U17 Indonesia berada di puncak klasemen grup C dengan total 6 poin, diikuti Korea Selatan yang menempati posisi kedua dengan 3 poin. Keberhasilan timnas U17 Indonesia ini juga menjadi momen bersejarah, karena mereka untuk pertama kalinya secara resmi lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Sebelumnya, timnas U17 Indonesia memang pernah tampil di Piala Dunia U17 2023, tetapi mereka berstatus sebagai tuan rumah. Dengan pencapaian ini, pelatih Nova Arianto dan para pemainnya mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Martin Paes, yang kini bermain untuk FC Dallas, menyuarakan sukacita dan kebanggaannya atas prestasi yang diraih oleh timnas U17 Indonesia. Ia mengungkapkan harapan yang optimis melihat masa depan sepak bola Indonesia. Menurutnya, keberhasilan tim muda ini menjadi pertanda positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Melihat pencapaian ini, masa depan memang terlihat cerah, ungkap Martin Paes dalam akun Instagramnya sambil membagikan foto kemenangan timnas U17 Indonesia yang telah berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Selanjutnya, media bola SPS TV menuturkan bahwa Nova Arianto memang sudah punya skill sejak ia masih di bawah naungan Persib.
Persib juga diakui oleh PSSI bahwa ia adalah salah satu klub yang telah berhasil mencetak skill-skill istimewa di kancah internasional. Meski timnas U17 Indonesia telah mengamankan tiket ke perempat final dan Piala Dunia, mereka masih memiliki tantangan yang harus dihadapi. I Putu Panji Apriawan dan rekan-rekannya akan melanjutkan perjuangan mereka dengan melakoni laga ketiga grup C. Pada 10 April 2025, mereka dijadwalkan bertanding melawan Afghanistan. Dalam persiapan menghadapi pertandingan tersebut, pelatih Nova Arianto merencanakan rotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum bermain dalam 2 laga sebelumnya. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menjaga kebugaran dan kesiapan para pemain sebelum memasuki babak perempat final Piala Asia U17 2025. Dengan semangat dan kerja keras, diharapkan timnas U17 Indonesia dapat melanjutkan performa baik mereka dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di pentas internasional. Timnas U17 Indonesia kini tengah berada di puncak prestasi. Mereka telah berhasil mencapai level yang lebih tinggi dengan memperoleh tiket ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi. Keberhasilan ini tentu sangat menggembirakan, terutama setelah edisi sebelumnya, di mana Indonesia hanya lolos karena menjadi tuan rumah. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran penting Nova Arianto sebagai pelatih kepala. Mantan pemain legendaris Persib ini berhasil mengarahkan Garuda Muda ke jalur kemenangan yang memuaskan. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi pada Senin, 7 April 2025, Indonesia memperlihatkan performa gemilang dengan mencatatkan kemenangan 4-1 atas Yaman. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Zahabi Goli, Fadli Alberto Henga, dan 2 gol dilesakan oleh Evandra Florasta. Dengan hasil tersebut, Indonesia telah mengumpulkan 6 poin di grup C. Sebelumnya mereka juga meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Korea Selatan. Tim Merah Putih sudah dipastikan berada di posisi 2 besar dalam klasemen grup C Piala Asia U17 2025, berkat bimbingan Nova, yang memastikan mereka lolos ke putaran final Piala Dunia di Qatar pada November 2025. Saat aktif sebagai pemain, Nova berposisi sebagai bek. Ia pernah memperkuat 7 klub, termasuk Arseto Solo, PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, PSS Sleman, Persib Bandung, dan Pelita Bandung Raya. Salah satu momen ikonik dalam karirnya adalah selebrasi Suster Ngesot yang menjadi terkenal saat ia memperkuat Persib dari tahun 2007 hingga 2011. Dalam karirnya, Nova mencatatkan prestasi yang cukup membanggakan, termasuk 2 gelar juara Liga Indonesia bersama Persebaya dan Sriwijaya FC. Setelah pensiun, Nova melanjutkan karirnya ke dunia pelatihan, dimulai sebagai asisten pelatih di Pelita Bandung Raya. Selanjutnya, ia juga sempat menangani tim-tim lain termasuk Madiun Putra, Bayangkara FC U21, dan Lampung Putra. Pada tahun 2019, Nova dipercaya menjadi asisten pelatih timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Bersama pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu, Nova turut andil dalam pencapaian tim, termasuk berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan babak 16 besar Piala Asia 2023. PSSI memberikan amanah kepada Nova pada awal tahun 2024 untuk menangani timnas U17. Ia mengadakan seleksi ketat guna memilih pemain terbaik untuk tim tersebut. Meski gagal meraih juara di Piala AFF U16 2024, Nova berhasil membawa Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dengan catatan tanpa kekalahan, tim Merah Putih meraih kemenangan melawan Kuwait 1-0, unggul telak 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara, dan hasil imbang 0-0 melawan Australia. Setelah melakukan persiapan selama setahun, Nova menyaksikan kerja kerasnya membuahkan hasil yang manis, yaitu tiket ke Piala Dunia U17 2025. Kemenangan 4-1 atas Yaman dan 1-0 melawan Korea Selatan menjadi pembuktian kemampuan tim di kancah internasional. Indonesia tampil mengejutkan di pertandingan awal, menghadapi Korea Selatan yang diunggulkan. Taktik adaptif Nova mendapat pujian, di mana ia mampu menentukan strategi bermain bertahan saat melawan tim yang lebih kuat dan bermain menyerang saat melawan lawan yang dianggap lebih lemah. Pelatih Nova beserta stafnya patut dibanggakan atas persiapan strategi yang matang untuk tim. Dia berhasil memainkan pendekatan pragmatis ketika melawan Korea Selatan dan menunjukkan keberanian saat bertemu Yaman yang secara kualitas berada di bawah, ungkap analis sepak bola, Muhammad Kusnaeni. Inilah cerminan sepak bola modern dari timnas Indonesia U17, dengan pendekatan berbeda sesuai lawan. Tidak perlu mempertunjukkan permainan yang mengesankan, tetapi hasil yang dicapai sangat memuaskan. Perjalanan Nova dan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 belum usai. Mereka akan melawan Afghanistan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis, 10 April. Dengan tiket Piala Dunia U17 sudah di tangan,
Saatnya untuk Nova dan timnya menciptakan lebih banyak sejarah. Lagi-lagi supporter Indonesia buat rival Timur Tengah auto takjub. Supporter Yaman sampai minder lari keluar stadion duluan. Kesopanan dan keramahan fans Garuda buat para pemain terharu. Selebrasi adab dan akhlak jadi percontohan dunia. Ketika gelap menjelang, malam sepi menyelimuti, Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal menjadi saksi bisu di mana timnas Indonesia U17 menciptakan sejarah dengan meraih kemenangan 4-1 melawan Yaman. Kemenangan ini memastikan tim Garuda Muda kembali tampil dalam Piala Dunia, sebuah prestasi baru yang tercatat di tanah ASEAN. Hal ini merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di balik keberhasilan tersebut, ada peranan krusial dari para pendukung setia yang memenuhi tribun stadion di Arab Saudi. Dukungan dari para supporter sangatlah penting, apalagi acara ini masih berlangsung hingga akhir turnamen. Menariknya, sejumlah pemain dari tim nasional senior turut hadir mendukung langsung dari tribun saat Piala Asia U17 berlangsung, menciptakan atmosfer yang semarak. Para supporter Indonesia kembali membuat geger suasana dengan semangat yang menggebu-gebu. Mereka tidak datang untuk menyaksikan laga final atau pertandingan senior, tetapi untuk melihat babak baru dari kisah yang ditulis oleh generasi muda yang belum sepenuhnya dewasa, tetapi sudah mampu mengharumkan nama bangsa. Timnas U17 Indonesia berangkat ke Piala Asia U17 yang dilangsungkan di Arab Saudi. Di belakang mereka, ribuan hati supporter bergetar sebagai satu kesatuan. Para supporter Garuda hadir bukan untuk kemewahan, tapi didasari oleh cinta. Cinta yang lahir dari warna-warna merah dan putih, cinta yang tak mengenal usia. Meski para pemain masih muda, semangat mereka mengibarkan bendera Garuda di dada. Pada awalnya, perhatian terhadap timnas U17 tidak terlalu besar di stadion yang berlokasi di Arab Saudi, tetapi semua berubah secara drastis setelah kemenangan dramatis yang mengejutkan melawan Korea Selatan. Antusiasme untuk mendukung tim pun semakin tinggi, terutama saat semua orang menyadari bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menuju Piala Dunia saat akan menghadapi Yaman. Supporter yang datang ke venue pertandingan di Saudi terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan semangat, "Ayo Indonesia!" kelompok supporter Garuda Saudi mendapat tambahan dukungan dari supporter Timur Tengah lainnya. Contohnya, kelompok supporter Garuda Qatar datang untuk mendukung perjuangan Merah Putih dalam meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan dilaksanakan di Qatar. Dukungan yang datang dari Garuda Uni Emirat Arab juga cukup banyak, sebagaimana dilaporkan oleh akun media sosial Garuda Timur Tengah. Gabungan aliansi supporter Timur Tengah menghasilkan semangat Garuda yang sangat terlihat, dengan satu sisi tribun stadion dipenuhi oleh para pendukung. Meskipun, jika dibandingkan dengan para pendukung timnas senior, yang hadir di sana, hanya mencapai ribuan. Tetapi untuk kategori tim U17, jumlah ini adalah yang terbanyak di Piala Asia U17 di Arab Saudi. Dukungan supporter bukan sekadar datang untuk menonton, tetapi mereka ikut bernyanyi dan menggunakan alat musik seperti drum band yang membuat mereka menjadi salah satu supporter yang paling meriah. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi tuan rumah Arab Saudi, sekaligus menjadi momen yang berharga bagi kita, karena Garuda Muda berhasil menaklukkan Yaman dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Saat Garuda Muda mengguncang Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal dengan 4 gol, para supporter Yaman terlihat sudah mulai meninggalkan tempat duduk mereka. Tidak terlihat niat mereka untuk memberikan aplaus, melainkan memilih untuk keluar dari stadion. Terlihat dalam video yang beredar, langkah mereka semakin berat, tak ingin menyaksikan sisa-sisa pertandingan yang terasa panjang karena bukan hanya tim mereka yang kalah, tetapi juga atmosfer pertandingan yang akhirnya tidak berpihak kepada mereka. Hal ini terjadi bukan semata karena skor, tetapi juga karena gemuruh sorakan dari supporter Indonesia yang terus-menerus bernyanyi disertai iringan drum band yang tak kunjung lelah. Supporter Garuda tetap menunjukkan solidaritas yang tinggi dan walaupun wajah-wajah supporter Yaman meninggalkan kursi lebih awal, suara Garuda tetap menggema di tanah airku. Malam itu, stadion terasa seolah milik kita, bukan karena kita sedang berada di rumah, tetapi karena suara kita yang terus menggema dengan semangat yang tak terbeli. Para pemain bermain seakan tahu bahwa di belakang setiap langkah dan tendangan mereka terdapat ribuan doa yang dikirim dari tanah air. Ribuan suara dari pendukung yang menunggu untuk meneriakkan nama mereka. Ini bukan hanya sekadar sebuah kemenangan, tetapi juga sebuah pesan bahwa Garuda tidak pernah sendiri.
Meskipun Garuda Muda baru menulis bab pertama dalam perjalanan karir mereka, anak-anak asuh Coach Nova telah membuat bangsa ini bangkit dan bertepuk tangan. Tidak heran, ketika di luar negeri ada tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku pada momen-momen spesial. Karena terlihat para penggawa Garuda pun terharu, mata mereka berkaca-kaca melihat dukungan yang tulus dari supporter. Apalagi, ini adalah momentum penting untuk mengawal Garuda menuju kejayaan di Piala Asia serta Piala Dunia U17 2025 mendatang. Di balik semua ini, tak ketinggalan juga, ada dukungan dari para pemain senior timnas, seperti Rizky Ridho, bek Garuda, yang terbang ke Saudi untuk memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Melalui media sosial, dia membagikan momen indah bertemu dengan para penggemar serta para pemain timnas, memperlihatkan betapa sentuhannya dukungan ini. Dia juga mengapresiasi Coach Nova dan para asistennya untuk keberhasilan yang diraih tim. Kita semua tahu, perjuangan pemain, perjuangan para supporter yang hadir, termasuk yang ada di rumah, semua hadir dengan cinta. Sekali lagi, dunia mengetahui bahwa Garuda ada di dalam diri kita. Semangatmu mengalir dalam jiwa kita. Don't afraid to come back together, face the storm. We want to look back, and we face the fire back.